Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pengamat mengatakan sebagai wapres Gibran ini ikuti jejak pencitraan bapaknya, yaitu seorang Jokowi. Ya, pohon ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya bahwa pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian sedikit banyak begitu kan ya, yang kemudian sama. Jadi kalau seorang Jokowi di situ adalah pencitraannya sangat luar biasa ya, maka Gibran mungkin akan sama di situ. Apakah ini dicap sebagai orang bisa bekerja? Nah, kita lihat saja. Orang-orang yang bisa bekerja di situ adalah bukan soal belusukan, begitu kan ya, tapi orang-orang yang kemudian berpihak kepada rakyat. Itu orang yang kemudian bisa dianggap bisa bekerja. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin itu berpihak kepada rakyat. Artinya, kalau belusukan-belusukan seperti itu orang akan banyak. Itu bukan soal belusukan, itu bukan soal kapasitas permanen atau gagasan permanen begitu kan ya, sehingga ya cepat luntur. Setelah lengser mereka tidak akan dibicarakan. So, coba kita lihat saja Jokowi sekarang. Jokowi sudah beberapa bulan ini begitu kan ya, sudah tidak begitu muncul nama-nama Jokowi di situ karena tidak permanen. Kalau gagasannya ya sebagai gagasan idealis, jauh sosok seorang Jokowi ini. Coba Gibran ini. Ya hanya orang-orang itu rebutan bukunya di situ. Oh, anak-anak sekolah di situ hanya rebutan bukunya, bukan rebutan karena simpati terhadap Gibran, tidak begitu kan? Coba ya, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa di situ begitu, bisa nggak? Atau menjadi rakyat biasa, bisa nggak? Berbeda kan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan kan gagasan secara idealis ya, mereka walaupun tidak bagi-bagi apapun, mereka tetap solid, tetap mendukung di situ begitu kan, tetap simpati terhadap sosok Anies Baswedan. Makanya ini kan berbeda ya, orang-orang untuk datang di situ karena ada magnet yang namanya ya apalagi kalau bukan yang diberikan itu begitu kan ya. Apalagi anak kecil ya, anak sekolah kan kepengen dapet, kepengen apa dan sebagainya, itu wajar ya, itu wajar karena ya ini namanya anak kecil begitu kan. Jadi saya kira banyak orang yang menganggap bahwa ya samalah sosok seorang sosok seorang Gibran dengan Jokowi ini sama pola-pola mereka. Jadi artinya apa? Kalau bisa bekerja, contohnya seperti Pak Prabowo ya. Pak Prabowo bisa bekerja karena bisa menekan dan bisa menteri-menterinya takut begitu kan ya. Sehingga menteri-menteri mereka bekerja. Semuanya bekerja di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya apa yang kemudian disampaikan sosok Prabowo ini menunjukkan bahwa gagasan yang sangat-sangat luar biasa ketegasannya. Kenapa? Karena membuat regulasi apapun di situ begitu kan, ya menteri-menteri di situ sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo. Jadi kalau tidak pro terhadap rakyat, regulasi dan regulatornya itu ya pasti Pak Prabowo akan memecat itu. Sama dengan sosok Gibran, apakah hanya belusukan gitu-gitu aja? Kalau hanya belusukan itu aja, ya bagi-bagi ini semua orang kan bisa begitu kan ya. Semua orang akan bisa, tapi ya kita lihat saja sosok seorang Jokowi di situ kan. Demi menantunya menang ya itu aja begitu. Saya kira kabarnya juga sosok seorang Jokowi ini kabarnya digadang-gadang menjadi salah satu tim pemenangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Lucu kan begitu kan di situ. Padahal sosok sebagai seorang presiden itu nggak boleh lah cawi-cawi, ya istirahat, santai, menikmati di situ. Kalau punya partai ya rawatlah partai, kalau punya yayasan ya rawatlah yayasannya. Jadi saya kira apa yang dibicarakan Jokowi ya itu aja mereka. Jadi saya kira ya hal-hal kayak begituan begitu kan, hal kayak begituan saya kurang respect lah begitu kan. Makanya saya ingin melunturkan bagaimana citra atau pemikiran-pemikiran seseorang itu bersifat rasional ya. Artinya apa? Jangan terpengaruh dengan soal penampilan. Jangan terpengaruh karena soal bulusukan. Jangan terpengaruh karena bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Itu dalam dunia politik dianggap apa? Ya panggung depannya saja. Tapi panggung belakangnya ya berbeda di situ begitu. Makanya saya kira
masyarakat ya, jangan terpengaruh dengan pola-pola itu, masuk gorong-gorong, penampilan yang seadanya, penampilan yang itu, penampilan yang ini. Itulah yang harus kita buka watak kita begitu kan ya. Jangan lalu kemudian ya jilat terus sana sini begitu, pada ujung-ujungnya yang menjadi dampak luar biasa itu adalah kita-kita begitu kan ya. Jadi kena dampaknya di situ. Makanya kata pengamat ini, Jokowi dengan Gibran ya sama pola-pola pikirnya mereka begitu, hanya mengandalkan belusukan. Coba kita baca ya, ada tim poles-polesnya. Bisa saja begitu kan ya, bisa saja. Ada yang mengatakan soalnya kalau ngikutin pencitraan ala Anies Baswedan yang ngadain Desa Anies ya kayaknya kan nggak bakalan bisa kali ya. Kebayang kalau acara Desak Gibran datang ke kampus-kampus dan didebat para mahasiswa dan dosen serta doktor-doktor asli bukan HSI atau jalur VVIP. Makanya saya kira ya masyarakat itu menantang Gibran begitu kan ya. Masyarakat itu menantang Gibran. Bagaimana kalau Gibran ini belusukan ke kampus-kampus, datang di acara tempat-tempat seminar yang kemudian punya potensi untuk mencerdaskan anak bangsa, ya berdiskusi dengan mahasiswa, berdiskusi dengan profesor, apa yang diharapkan untuk masa emas yang akan datang. Itu seharusnya begitu kan. Bukan bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, bagi-bagi ini gimana? Saya kira tidak habis pikir begitu kalau ada orang yang masih suka begitu kan ya di situ dengan pola-pola kayak begituan ya, dianggap merakyat, padahal politik itu tidak seperti itu begitu kan. Itu hanya panggung depan saja. Kalau panggung depan saja semuanya wah luar biasa begitu, demi konsolidasi, demi rakyat, demi pemimpin sederhana, demi ini demi itu. Padahal ya panggung belakangnya itu berbeda begitu, sehingga orang-orang akan membicarakan terus orang-orang itu begitu, sehingga kita tahu bahwa yang namanya politik jangan terlalu percaya dengan hal-hal kayak begituan ya, apalagi masuk gorong-gorong, masuk ini sapu itu, nangis-nangis begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat sebuah realitas yang ada. Coba kita baca ya beritanya. Ini cukup menarik ya, dari salah satu pengamat ya yang mengatakan bahwa sosok Gibran ini polanya sama dengan seorang Jokowi ini. Sebagai wapres, Gibran ikuti jejak pencitraan Jokowi dengan belusukan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang getol belusukan lebih dari 1 pekan setelah resmi dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024. Pengamat menilai Gibran mengikuti jejak pencitraan sang ayah. Presiden ke-7 Jokowi itu menurun ya ke masyarakat ke bawah. Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebutkan bahwa Gibran memanfaatkan belusukan sebab ia tampak belum siap berada di kalangan akademisi seperti ceramah publik maupun forum-forum internasional. Ya saya kira Gibran takut untuk datang ke kampus, belusukan ke kampus, belusukan ke sarang pendidikan. Ya karena apa? Karena kapasitas begitu kan ya. Berbeda dengan Anies Baswedan, mau ditempatkan dengan ini, ditempatkan dengan itu, ditempatkan dengan orang-orang diplomasi, dia hebat begitu kan. Ya karena gagasan itu sangat menentukan sekali begitu pada gerak-gerik kita. Artinya apa? Artinya bahwa sosok Gibran ini kan belum berpengalaman sebenarnya ya dalam soal politik, tiba-tiba menjadi wali kota Solo, tiba-tiba menjadi wakil presiden begitu kan ya. 1 hari setelah mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden, Gibran tancap gas mengecek MRT ya Phase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keesokan harinya mantan wali kota Solo itu melakukan review program simulasi makan bergizi. Pada 22 Oktober 2004 meninjau perkembangan pengerjaan jalur lalu lintas. Apakah semuanya dicap sebagai orang yang kemudian bisa bekerja? Belum tentu begitu kan ya. Orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang kemudian ya memberikan regulasi yang baik ya kepada menteri-menteri mereka. Artinya apa? Ini arahannya, ini arahan itu begitu sesuai dengan apa yang keinginan masyarakat. Itu baru bisa bekerja. Kalau hanya belusukan itu apa namanya? Ya nemanin bagi-bagi itu aja gitu. Jadi inilah kita itu harus membuka pemikiran kita bahwa jangan tertipu dengan hanya penampilan itu aja ya, masuk gorong-gorong dengan ini dengan itu begitu kan. Wajar dalam dunia politik ya. Panggung politiknya itu adalah ada panggung depan dan ada panggung belakang. Nah, apa yang dilakukan oleh sosok Gibran ini? Apakah panggung depan? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.